anjing rabies. Udara seperti pabrik pengap dan membara di batang otak manusia. Karena perjalanan itu mengompori kata-kata dalam kesadaran tertawa menjadi gila. Lalu siapa yang kutanya ketika dalam cinta itu ada orang yang mulutnya seperti toilet dan ia pun ternganga seperti gila. Lalu ia pun tertawa. Dengan siapa mereka menyanyikan lagu-lagu yang menyatakan tentang cinta dan kesetiaan? Mereka seperti orang-orang gila yang lupa pada akalnya. Lalu kepada siapa ia bercerita bahwa Indonesia adalah orang-orang yang selalu duduk di pinggiran jalan untuk menantikan kucuran rizki darimu. Dia tertawa seperti anjing jalan-jalanan, lalu gila, dan ia pun pergi bersama cacing-cacing yang hidup dalam kehidupan panah. Ya, demikianlah penampilan Kak Anto Narasoma. Narasoma ini paket lengkap ya kan? Kalau itu gado-gado ya, wartawan, seniman, penyanyi. Dulu seniman dulu. Oh iya, pemusik. Daerah Ilbarat Permai. Kakak bisa main musik, gitar, biola, sama harmonika. Teater juga. Teater nomor 1. Jadi juri juga. Jadi juri memang. Jadi pembicara di event-event tertentu. Ya. Itu. Nah sebenarnya dulu kecilnya dulu pengen jadi apa Kak Anto nih? Kakak sekolah dulu. Sebetulnya kakak kepengen jadi penulis. Penulis. Iya. Jadi belajar nulis baik. Bukan soal itu. Ada hal-hal lain yang ditangkap, misalnya ada persoalan-persoalan yang menyangkut masyarakat luas. Tapi itu yang dikejar. Kenapa tidak jadi wartawan katanya? Aku mau jadi penulis. Kalau jadi penulis bisa jadi wartawan. Ya. Kalau wartawan belum tentu jadi penulis. Dulu sekolahnya di mana SD-nya? Saya SD 27. 27. SMP-nya? SMP 2. SMA? SMA 2. Nah, kemudian sarjana? Iya, satu. Dari Unsri. Dari Unsri. Tapi bahasa Indonesia. Kalau belajar menulis puisinya itu sejak kapan itu? Sejak SD kelas 3. SD sudah nulis puisi. Dan kelas 6 sudah bisa masuk sudah masuk di majalah Kuncung, Si Kuncung. Majalah Bobo juga? Majalah Bobo juga, Si Kuncung. Si Kuncung. Sebelum Bobo. Jadi kalau zaman dulu era 80-an itu memang ada majalah Kuncung ya. Jadi yang masuk itu puisi atau apa? Puisi dan cerpen. Puisi dan cerpen. Jadi kelas 6 SD. Itu gurunya dapat uang Rp25. Kakak kasihkan ke ibu untuk membeli beras. Ya. Karena bapak waktu itu sudah nggak ada lagi. Ada tidak manfaat dari menulis itu? Sejak SD kan sudah menulis itu. Ada tidak manfaat selain dapat materi dengan menulis itu? Oh, banyak diajak orang-orang ke beberapa wilayah untuk memberikan materi kepada itu kawan-kawan. Tahun berapa kan untuk nulis Itu tahun 74, 75, 76. Jadi gitu. saya waktu masih berumur 6 tahun waktu itu. Begitu. Masih SD. Tapi sudah jadi pembicara. Jadi gitu. pembicara. Ya. Nah kemudian karena merasakan manfaatnya, kemudian belajar baca puisi juga. Belajar. Nah kalau baca puisi dari siapa itu? Belajar itu kan jarang biasanya diajarkan cara membaca puisi itu. Kita melihat Wes Rendra, tapi otodidak. Wes Rendra, tapi kita otodidak. Nah, tapi ternyata kita punya khas sendiri, gitu. Beda dengan mereka, gitu. Iya, jadi kalau menulis itu dari SD, baca puisi juga belajar otodidak. Nah, kalau wartawannya dari siapa belajar? Kalau wartawan kita dari Pak Alwi dari Pandita. Almarhum ya. Iya, almarhum. Itu di media apa pertama kali? Sumek. Sumatera Express. Tapi kakak sudah sebelum di Sumek itu sudah di Media Guru. Ya, sama Mas Bayu, sama itu ya. Apa pokoknya waktu itu? Mas Bayu,
Ismet Sudrajat, kemudian Dimas Agus Pelas. Dimas Agus Pelas. Dari sana baru ke Sumatera Express. Sumatera Express. Jadi penulis, iya. wartawan ya. Sumatera Express Jalan Merdeka. Ya. Awal-awalnya. Kalau yang musik tadi ada biola, ada harmonika, ada gitar. Di mana belajarnya itu? Saya itu autodidak. Anugerah di atas itu. Anugerah dari Allah. Aduh. Ya, tidak ada guru. Ya, tapi kadang-kadang ada masukan-masukan dari Kalau baca pengguru. not bisa baca not. Baca not bisa. Belajar otodidak juga. Otodidak belajar juga dengan kawan. Nah, Gitu, kan juga. kalau puisi nih, kan Kak Oto dia dikenal sebagai sastrawan ya, seniman ya. Ada banyak puisi yang ditulis. Ada sekitar 2000. 2000. Masih dibukukan. Dibukukan dua buku. Nah ini mau dibukukan lagi nanti. Berarti masih sekitar 1.500-an yang belum Bisa, dibukukan ya? iya. Sudah tersebar. Belum, ada yang belum. Masih tersebar di mana-mana atau sudah Ada yang sudah disebar, tapi belum dimasukkan ke ini. Nah, yang paling menonjol apa dari puisi Kanto? Yang paling merasa dengan puisi itu sepertinya kita mendapatkan sesuatu yang lebih? Banyak sekali. Apa puisi apa tuh? Misalnya puisi Harga Diri. Harga Diri. Nah, Harga Diri itu sebetulnya luar biasa sekali. Tetapi justru yang mendapat penghargaan itu dari Spanyol, itu puisi Sultan Mahmud Badarudin II. Oh, dari Spanyol. Dari pemerintahnya atau apa? Lembaga. Jadi ada kerjasama dengan Jogja. Kita ngirim itu biasa-biasa aja, tapi ternyata mendapat peringkat pertama itu. Dia puisi SMB. Iya, SMB 2. Kalau yang dibacakan itu puisi apa tuh tadi? Itu puisinya puisi akulah judulnya. Lebih menonjolkan ego kan? Iya, itu. Aku itu. Nah, di antara teman-teman ini Kanto ini seperti apa sih? Merasa kalau memperkenalkan itu lebih menonjol mana? Sebagai wartawannya, sebagai senimannya. Wartawan dan seniman sama-sama menonjol ya. Sama menonjol gitu ya. Nah, kalau dukungan keluarga gimana? Bagus, baik, dengan istri yang luar biasa, dengan mertua, dengan itu oke, luar biasa. Nah, ada yang menurun? Ada. Puisi. Ada anak yang nomor 2. Anak yang nomor 1 kan meninggal kecelakaan kemarin. Itu bisa itu. Dia bisa melodi. Ya, yang nomor 2 bisa melodi juga. Di mana sekarang? Sekarang di Bang Amarta. Bang Amarta. Ya, sementara yang Amel itu ada di di Metro TV. Metro TV. Jadi kalau Anda menonton Metro TV, salah satu presenternya dia. Ada pembaca berita. Presenter dan ini pembaca berita. Apa namanya? Amelia Narasoma. Kita salam sama Mbak Amel. Amel ini papa. Halo, Amelia Narasoma. Ini papa ditonton ya. Iya. Dan bisa subscribe nih kan channel kita. Iya. Luar biasa nak. Iya. Nah, dalam dunia sastra, seniman, seni ini kan sebenarnya kan yang dikeluhkan banyak orang itu kan belum bisa menjadi sandaran hidup ya. Iya. Kalau Kanto kan ini kan jelas karena untuk sandaran hidupnya bisa sebagai wartawan nih. Iya. Nah, pandangan kami sendiri seperti melihat hidup. Sebetulnya selain kita berlaku sebagai seniman, kita juga harus bisa punya wawasan untuk menulis, untuk bisa memberikan kontribusi dalam dialog-dialog ini interaktif dan kawan-kawan. Itu kan mendatangkan uang. Ya. Itu deh. Jadi bukan hanya dari seni saja kita. Bukan. Itu juga tetap sehingga kita bisa fokus ya. Dan untuk soal pendapatan bisa dari bidang yang lain. Iya, karena memang begini, ketika kakak di teater, kakak janji dengan diri kakak bahwa ketika kakak tampil, kakak harus menjadi siapa. Itu yang teater apa dulu kak? Yang pertama teater Kirdayana, kemudian teater SAS sama Anak Trabayu, kemudian terakhir di Potlot. Sekarang masih di Potlot? Masih di Potlot, di itu. Leksi juga masih. Jadi memang itu yang mengasah ya. Amin, yang mengasah ke piawaian kita. Pribadi sebenarnya dengan menggeluti dunia seni ini ada tidak dirasakan manfaatnya oleh Kanto? Oh iya, artinya ketika kita berpikir tentang sesuatu persoalan, kita jadi bijak. Ya. Karena kita mengalami nilai-nilai kesulitan yang kita rasakan, sehingga kita melihat kesulitan orang, itu yang kita ringankan. Kalau dalam dunia komunikasi itu kan sebenarnya kan wartawan itu adalah melakukan kontrol sosial ya. Tetapi ketika media dan wartawan tidak melakukan kontrol sosial, seniman itu
bisa juga melakukan hal yang sama. Ya, tentu. Setuju kan? Seperti Setuju, itu. setuju. Jadi dengan karya-karyanya seniman juga bisa melakukan kontrol Bisa. sosial pada kehidupan ya. Jadi ketika di situ terjadi ketimpangan, ketidakadilan, Ya. kita tulis itu bisa mempengaruhi itu. Tapi nulisnya nulis yang estetik, artinya itu puisi itu memang betul-betul puisi yang berkualitas, bukan cuma di situ ada korupsi yang melibat, bukan itu. Jadi bahasanya indah, pesan-pesan yang mendalam, dan orang tidak tersinggung. Tidak tersinggung. Tapi persoalannya itu dibicarakan orang. Di mana gitu. belajarnya itu? Otodidak tadi. Tidak ada guru. Kalau tokoh siapa yang menjadi idola kita? Kalau saya tokoh itu sih apa sih? Yang pertama Sapadi Djoko Damono. Sapadi Djoko Damono. Kalau Rendra kurang. Tapi tetap dia hebat ya. Jadi kita berarti arahnya kepada seperti Djoko Damono ya, mungkin. Tidak juga. Saya setuju dengan dia, tapi saya bukan dia. Tidak melakukan, tidak menyontek ambisi dia, tidak. Saya harus jadi diri saya. Ya. Itu komitmen dari awal. Nah sekarang dengan berada kantor di dalam dunia seni, apa yang kira-kira belum didapatkan selama ini? Kalau di wartawan sudah pensiun. Ya. Nah kalau di seni gimana? Kalau seni itu sebetulnya tidak ada pensiun, kecuali mati. Ya. Nah, tapi sudah sering kali kakak jadi pembicara tentang puisi, tentang sastra, tentang teater, itu sudah sering kali itu. Nah hingga saat ini kan kalau nggak salah bulan Juni nanti kakak diminta untuk jadi pembicara di Jakarta oleh Benny J.A. Ya. Jadi demikianlah barangkali obrolan ringan kita tentang seorang tokoh ini, sosok kita, Anton Soma, yang sebenarnya juga bisa membanggakan Sumsel, harusnya pemerintah ketika menjadi wartawan, kritik sosialnya, ketika menjadi seniman juga tetap melakukan kontrol sosialnya. Amin. Itu yang paling penting. Dan ketika menjadi penyanyi juga bukan hanya di panggung, tapi juga di panggung juga pengamen juga sebetulnya itu mencirikan bahwa inilah saya, bahwa saya harus diperhatikan oleh pemerintah. Oke, demikianlah. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.